Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta catur dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel C Sakti bersama dengan saya Endar Sakti Lubis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, juara dunia saat ini, melawan Atle Grun pada kejuaraan nasional Norwegia tahun 2005. Pada saat itu Magnus Carlsen masih berusia 15 tahun. Langsung saja, Magnus Carlsen memegang buah putih dan Atle Grun memegang buah hitam. Putih memulai dengan langkah kuda F3 yang dibalas dengan langkah D5, D4, kuda F6, C4, C6, kuda C3, dibalas dengan E6, kemudian putih melanjutkan dengan langkah gajah G5 yang menjurus ke pembukaan semi Slav. Hitam melanjutkan dengan langkah H6, putih melanjutkan dengan langkah gajah H4, dibalas dengan menteri B6 mengancam bidak di petak B2. Putih melanjutkan dengan langkah menteri C2 menjaga bidaknya di petak B2. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda E4 dibalas dengan langkah E3. Apabila pada posisi ini putih melanjutkan dengan langkah kuda E4 akan dibalas dengan langkah bidak D5 memukul kuda di petak E4. Putih melanjutkan dengan langkah kuda D2 dibalas dengan langkah menteri memukul bidak di petak D4. Ini yang tidak diinginkan oleh putih, sehingga Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah E3 dan membiarkan kuda hitam di petak E4. Pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah gajah B4 dibalas dengan gajah D3, menteri A5 menambah tekanan terhadap kuda putih di petak C3, tetapi putih membiarkan dengan langkah rokado pendek. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda memukul kuda di petak C3 dibalas dengan langkah bidak B2 memukul C3. Hitam membalas dengan langkah gajah memukul bidak di petak C3 yang dibalas dengan langkah benteng A ke B1. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah bidak D5 memukul bidak di petak C4. Putih memukul bidak C4 dengan gajahnya. Hitam melanjutkan dengan langkah gajah B4 dibalas dengan langkah kuda E5. Hitam melanjutkan dengan langkah gajah D6 dibalas dengan langkah F4. Sampai dengan posisi ini buah-buah atau perwira putih sangat aktif. Kuda di petak E5, gajah di petak C4, gajah di petak H4, menteri di petak C2, dan putih sudah melakukan rokade. Dibandingkan dengan hitam yang baru mengeluarkan dua buah perwiranya, yaitu menteri di petak A5 dan gajah di petak D6, dan hitam belum melakukan rokade. Pada posisi ini hitam malah melanjutkan dengan langkah menteri C7. Sebaiknya hitam melanjutkan dengan langkah rokado pendek. Putih melanjutkan dengan langkah menteri E4 dibalas dengan langkah B6. Seharusnya pada posisi ini daripada melangkah B6, hitam masih bisa melakukan rokado pendek.
Kemudian putih melanjutkan dengan langkah kuda memukul bidak di petak F7 yang dibalas dengan langkah menteri memukul kuda di petak F7. Putih melanjutkan dengan langkah F5 menekan bidak di petak E6. Hitam melanjutkan dengan langkah menteri H5. Putih melanjutkan dengan langkah gajah memukul bidak di petak E6. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah kuda D7. Apabila pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah lain seperti gajah E6 misalnya, putih melanjutkan dengan langkah menteri memukul gajah di petak E6. Hitam hanya memiliki langkah raja F8. Putih melanjutkan dengan langkah menteri memukul gajah di petak D6, raja G8, F6, menteri memukul gajah di petak H4. Putih melanjutkan dengan langkah F7 skak, raja H7, dan putih melakukan promosi menjadi menteri. Benteng memukul menteri di petak F8 dibalas dengan langkah benteng memukul benteng hitam di petak F8, dan hitam maksud kami akan kehilangan lagi sebuah perwira, baik kuda ataupun benteng. Itu yang tidak diinginkan oleh hitam, sehingga pada posisi ini setelah langkah putih gajah memukul bidak di petak E6, hitam melanjutkan dengan langkah kuda D7. Putih melanjutkan dengan langkah F6 yang dibalas dengan langkah kuda memukul bidak di petak F6. Apabila hitam memukul dengan langkah bidak memukul bidak di petak F6, maka putih melanjutkan dengan langkah gajah G4 skak, maka hitam akan kehilangan menterinya. Kembali ke posisi ini, setelah putih melangkah bidak F6, hitam membalas dengan langkah kuda memukul bidak di petak F6. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah yang cukup baik, yaitu benteng memukul kuda di petak F6, menghilangkan ancaman terhadap menteri. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah menteri memukul gajah di petak H4. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah menteri memukul bidak di petak C6 daripada memukul menteri hitam di petak H4. Kita lihat langkah berikutnya dari hitam, yaitu raja E7. Putih melanjutkan dengan langkah benteng F7 skak yang dibalas dengan langkah raja memukul gajah di petak E6. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah menteri C4 yang berarti skakmat. Dari partai ini kita belajar bahwa mengembangkan perwira jauh lebih penting ketimbang kehilangan sebuah bidak. Contoh yang sangat baik dari Magnus Carlsen. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi dengan channel C Sakti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.